Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pugu Pramuditya, NIM 200803102044 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pegadaian. Produk pegadaian yang pertama yaitu KCA atau kredit cepat aman. Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dalam jangka waktu tertentu atas dasar hukum gadai yang pengembaliannya dilakukan dengan membayar uang pinjaman dan sewa modalnya. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman. Adapun keunggulan KCA ialah layanan KCA tersedia di outlet pegadaian seluruh Indonesia. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa barang berharga ke outlet pegadaian. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Pinjaman bisa mulai dari Rp50.000 sampai 200 juta, bahkan lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modal saja dan mengangsur sebagian uang pinjaman. Lunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tidak perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Yang kedua ada Krasida atau kredit angsuran sistem gadai, yaitu merupakan pemberian pinjaman kepada para mikro kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Keunggulan Krasida ialah prosesnya sangat mudah. Kredit cair dalam waktu yang relatif cepat. Agunan emas dan mobil. Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 250 juta. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan. Sewa modal atau bunga pinjaman relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. Jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Yang terakhir, Krasida dapat diperoleh di seluruh outlet di seluruh Indonesia. Produk layanan yang ketiga ialah Kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi ialah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan skema penjaminan secara fidusia. Dan pengembalian pinjamannya dapat dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 bulan hingga 36 bulan. Perolehan kredit diselenggarakan dengan cara menyerahkan buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% per bulan. Yang keempat ada Kremada atau kredit perumahan swadaya. Kremada ialah kredit yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana ini berasal dari pemerintah atau Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Yang kelima ada Kresna atau kredit serbaguna. Kresna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.
Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai atau kemampuan mengangsur, sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai. Jangkauan waktu Pegadaian Kresna dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk kebutuhan serbaguna dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun bagi karyawan tetap atau disesuaikan dengan sisa masa kerja bagi karyawan tidak tetap. Yang kedua, untuk kebutuhan investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun atau disesuaikan dengan sisa masa kerjanya, yaitu maksimal 15 tahun. Produk pegadaian yang keenam ada ARAN. ARAN merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar kredit yang diberikan sama dengan gadai konvensional atau KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Pembiayaan ARAN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan jaminan. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, jaminannya barang perhiasan, barang elektronik, atau kendaraan bermotor, dan 15 menit dana pun cair. Selanjutnya yaitu produk unit layanan jasa lainnya. Di dalam produk unit layanan jasa lainnya, yang pertama ada jasa taksiran. Jasa taksiran ialah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilikinya. Contohnya seperti emas, berlian, batu permata, dan lain-lain. Yang kedua, ada jasa titipan. Jasa titipan ialah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimilikinya, terutama bagi orang yang akan berpergian jauh dan lama, misalnya menunaikan ibadah haji atau pergi keluar kota. Layanan ini disebut juga safe deposit box. Yang ketiga ialah pegadaian persewaan gedung. Ialah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, meeting, seminar, dan lain-lain. Yang keempat ada kucica atau kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Ialah jasa pengiriman uang yang bekerja sama dengan Western Union, perusahaan yang berkedudukan di Kanada dan mempunyai jaringan yang luas. Yang kelima ialah mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Untuk pembiayaan mulia adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas batangan yang dibiayai oleh mulia ialah emas batangan yang mempunyai sertifikat internasional atau LBMA, London Bullion Market Association, dengan jenis varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1000 gram. Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Yang keenam yaitu pegadaian Jilen atau unit laboratorium gemologi. Merupakan unit layanan di bidang pengujian atau penilaian batu berharga, logam mulia, dan sertifikat khusus.
Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan Jilen yaitu yang pertama ada jasa pengujian atau taksiran. Yang kedua ada jasa konsultan. Ialah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Yang ketiga, jasa kursus. Jasa kursus ini ialah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai, seperti magang atau praktek kerja. Yang ketujuh ada MPO atau Multi Payment Online. MPO merupakan salah satu usaha pegadaian yang menjalin kerjasama dengan pihak Koperasi Nusantara untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air, dan lainnya di kantor cabang dan unit lainnya. Yang kedelapan ada galeri. Galeri melayani jual beli perhiasan, emas, berlian, dan perak dengan dilampiri sertifikat jaminan. Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan, kecuali barang-barang milik pemerintah atau ABRI, binatang ternak, dan hasil bumi. Barang-barang yang cepat rusak atau susut karena proses kimiawi atau alami, kendaraan roda 4 atau mobil, serta barang-barang semi yang nilainya relatif sukar ditentukan. Setiap barang yang digadaikan harus ditaksir nilainya lebih dahulu untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Penaksiran ini harus dilakukan oleh pejabat penaksir, ditunjuk dan dididik serta dilatih khusus. Sekian penjelasan saya mengenai produk pegadaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.